Ini funny, ini lu cerita lucu sebenarnya sih, Dit. Jadi yang tadi gue bilang, gue kan mulainya tuh di Muay Thai 2019. Mhm. Tapi gue Muay Thai itu kaku banget di badan gue. Gue nggak bisa nendang-nendang yang gitu karena gue ternyata ada masalah di lower back gue. Jadi coach gue tuh dulu bilang, kok tendang kiri kamu jelek gitu. Gue kesel kan, gue udah berusaha tetap aja gerakan gue nggak bagus-bagus. Tapi kan kalau Muay Thai itu 5 menit pertama harus skipping kan pemanasannya kan. Hmm. Nah, gue pas gue main skipping, gue inget banget tuh, gue bisa criss-cross. Itu berasa paling jago se-gym itu tau Dit. Wih, wih, gitu kan. Wah, kok gue, keren nih gue bisa criss-cross. Itu cuman criss-cross doang, gimana gue bisa trik yang lain kan. Mhm. Udah, singkat kata gue jadi bukan mendalami ya. Ya mulailah jump rope kayak gitu. Instagram gue tiba-tiba jadi banyak orang main skipping di feed gue lah ya, di explore gue segala macam. Nah, istri gue punya temen yang lagi main jump rope juga, namanya Yura. Gue harus ngomong ini karena dia jadi partner gue. Mhm. Nah, kita berdua jadi kayak bersahabat karena jump rope. Berdua nih, gue sama Yura. Nah, di Amerika, di luar negeri itu ada influencer jump rope yang terkenal banget, famous banget, Dit. Namanya jump rope dudes. Dua orang cowok, badannya keren, skipping doang, padahal skipping, body weight, skipping, badannya keren gitu. Nah, kita ala-ala pengen kayak gitu. Kata gue sama Yura, kita bikin Instagram sendiri yuk, kata si Yura gitu. Gue males nih pakai akun pribadi gue, kata Yura. Ya udah deh yuk, bikin yuk gitu. Bikin. Berdua tuh kita, nama akun Instagramnya Jump Rope Slaves. Itu ada cukup banget sih nama tuh. Jump rope slaves. Iya. Maksudnya kan dulu kan terkenal istilah-istilah bucin-bucin gitu kan. Lagi mulai Bucin jump naik-naik rope lah ini istilahnya. bucin jump jadinya. Iya. Nah, ya udah. Nah, jadi kan jump rope itu banyak stylenya, Dit ya. Banyak yang stylenya yang tali diputar-putar. Adit mungkin pernah lihat lah ya segala macam. Teman-teman mungkin udah familiar dengan gerakan-gerakan. Nah, saat itu kita cuman kiblatnya ke jump rope dudes tadi, skipping doang, body weight, push up, pull up, gitu. Itu aja udah kita. Nah, 2019 akhir tuh gue inget banget, Dit. Kita mulai sok-sokan nge-live di Instagram sembari workout. Gue Pakai berdua. akun tadi, pakai akun bucin jump rope. Pakai akun tadi, jadi bisa live berdua kan, akun gue sama akun si jump rope collab slaves gitu itulah gitu. Iya, kayak live collab. Terus gue, wah tuh saat itu follower gue nggak rame lah, ya iyalah teman-teman doang kan. Gue suruh pada nonton lah. Ya udah akhirnya, terus kita aneh banget tuh saat itu. Oh my god, apa yang kita pikirkan ya, kita nggak kebayang lah saat itu. Udahlah, kita bodo amat, sosok terima malu aja lah, bapak-bapak skipping workout, mana ada yang nonton. Bapak-bapak lompat ya kan. Bapak-bapak lompat, ya bener sih, memang esensinya bapak-bapak lompat sih. Iya, tapi kan nggak menarik ya secara content wise, tidak marketable kan. Siapa yang mau nonton gitu? Kalau ada cewek oke lah. Gitu. Nah, dari situ tuh ternyata ada yang tertarik juga, Dit. Mungkin teman-teman lama gue lah yang tahu gue udah mulai olahraga itu tadi, yang freeletics, kalian segala macam, ngikutin gue. Gue ajak lah tuh, kita bikin kayak semacam grup kecil. Satu mungkin 10 orang doang lah. Ada Linda saat itu yang mungkin sekarang udah famous banget ya, Linda Jumps tuh. Ya. Jadi gue olahraga freeletics, Linda ikut. Gue olahraga bodyweight, Linda ikut. Gue olahraga lari, Linda juga ikut. Gue Muay Thai, Linda juga ikut. Udah ngikutin banget ya dari awal banget berarti. Iya. Tapi sekarang dia udah terkenal lah. Ya udah beda course lah. Nah, cuman mulai berdua saat tadi itu, terus mulai ajak grup kecil. Lama-lama ya namanya konten kan makin reach keluar kan biasanya kan. Ternyata di Indonesia ada juga yang main skipping. Mulai ketemu tuh tadi yang gue bilang yang udah mulai mendirikan, itu namanya Janu Rasbi.
Ada juga orang Malang, orang Bali, orang Depok, apa segala macam tuh kita mulai ngumpul di grup kecil itu. Nah, November, Desember, kalau nggak salah Desember Januari lah itu, 2019-2020, kita mulai tuh di latihan ngumpul pertama gitu. Apa sih? Offline lah, offline workout gitu. Meet up lah. Skillnya masih, iya skillnya masih gitu-gitu doang lagi. So pede banget lah. Tapi ya udahlah kita jalanin aja. Seru-seruan, bodo amat ya nonton apa kagak ada. Nggak ada yang nonton. Sepi banget. Editnya juga masih edit pakai template aplikasi apa terus aplikasi apalah yang ada saat itu. Udah bodo amat lah. Nah, mulai agak rame yang terjadi kan apa di Maret 2020. Pasti lo inget tuh apa? COVID. Ah, damn, lagi kita mau mulai ngumpul-ngumpul COVID. Ya udah deh. Tapi ternyata itu bless in disguise ya, Dit ya. Ketika COVID kan dipaksa di rumah, nggak bisa lari, nggak bisa nge-gym, sepedaan nggak boleh semua di rumah. Ketika lu di rumah terpaksa harus nonton handphone, olahraga di rumah segala macem. Itu dia, Jamrop mulai naik di situ. Seiring saat itu juga aplikasi sosial media TikTok mulai berkembang juga kan. Transisi dari dulu namanya siapa yang cowok itu siapa namanya? Bambang ya sih? Bowo. Pionir TikTok. Pionirnya dia tuh kan. Nah, kita tadi kan main di Instagram full di tadi tuh yang Jamrop Slash itu main di mana di Instagram doang nggak berkembang. Akhirnya gue suruh Linda tuh dulu, inget banget tuh. Lin, lu mulai main di TikTok. Gimana mas mainnya? Udah post aja yang lu bisa, yang lu tahu main di TikTok gitu-gitu deh. Oke. Kagak rame juga di TikTok tapi udah kita tetap konsisten post. Nah, ternyata namanya Instagram itu kan nge-reach-nya luas ya. Somehow kita berkoneksi sama teman-teman Jamrop di Malaysia, Filipina, Belanda, Inggris, luar negeri semua. Referensi kita luar negeri semua jadinya. Sampai kita dulu bikin satu komunitas ini, Jamrop Slash itu diajarin sama pelatih Jamrop dari Filipina, tinggal di Malaysia. Gue inget banget namanya Coach Donald. Jago banget memang. Beberapa selesai latihan, Coach Don bilang sama kita gini. Di negara kalian, gue sampai merinding nih, karena gue inget banget omongan dia. Intinya Coach Don ngomong gini, di negara kalian itu belum ada akun Instagram yang merepresentasikan negara kalian. I think you should change your name, your account name that represent your country. That will kayak lu bakal kayak gedein di negara lu lah itu. Nah itulah semenjak latihan itu dengan banyak pertimbangan, dengan banyak meeting, gue sama Yura mengganti nama. Halo Dit. Halo. Iya. Ya semenjak latihan sama Coach Donald itu kita ganti nama dari Jamrop Slash menjadi Jamprop Indonesia. Nah, mulai saat itu orang yang bikin konten story, bikin apa di kita lebih pede, lebih bangga ketika mereka ngeteknya namanya Jamprop Indonesia gitu. Karena kan representasi negara kan. Udah mulai dari situ tuh agak rame. Gue inget banget konten pertama Jamprop yang viral di Indonesia adalah kontennya Linda. Kita lagi main di GBK. Linda lagi begini nih, lagi crisscross. Gue di belakangnya gini, gitu bercanda. Itu konten pertama goes viral di TikTok, itu millions views. Ah, itu tuh mulainya Jamprop rame tuh di situ. Jadi gue nggak bisa munafik lah, gue nggak bisa mungkirin ya. Yang mungkin ini gede adalah TikToknya postingan Linda itu.
Yang bikin pertama rame. Gitu. Nah yang kedua konten gue waktu itu adalah tutorial mulai jump rope. Ya, itu tiba-tiba ratusan ribu lah, 600 atau 500 ribu tiba-tiba deret. Nah itu yang bikin jump rope makin rame. Setelah itu ada dokter siapa mulai rame lagi. Saat itu tuh mulai kita pertama. Nah mulai dari situ deh kita mulai rutin latihan di GBK gitu. Ternyata gue pikir saat COVID mulai reda kita mulai latihan di GBK kan. Gue pikir setelah kita viral di TikTok, rame di Instagram, udah mulai segala macam, penerimaan masyarakat terhadap kita akan lebih mudah ya. Percaya apa enggak? Waktu itu kita latihan di GBK di Lingkar Dalam, diteriakin, dibully sama para oknum ya, oknum yang lagi lari di situ, kayak gini ceritanya, diteriakin gini, woi skipping di rumah ngapain lu di jalanan gitu. Lah emang ini jalanan punya lo, ini kan umum gitu kan. Satu, terus kayak apa lagi kayak ngapain sih lu skipping di sini kayak gitu, diteriakin bener-bener gitu. Gue sama Linda tuh lagi ya gimana cara kita mensosialisasikan kalau kita nggak latihan offline sebisa kita kan gitu. Terus ada lagi juga kayak hujan-hujan lo main skipping digitu-gituin lah. Wah banyak banget kita tuh dibully sama oknum-oknum tersebut gitu. Tapi ya udah kita anggap angin lalu aja gitu. Perjuangan itu 2020, 2021 sampai sekarang ya yang lu lihat deh. Sebenarnya kalau gue bilang, kalau Adit pasti paham ya, komunitas-komunitas di GBK di Jakarta kan banyak Adit ya. Nah kalau jump rope ini karena kita besarnya secara daring, maka kita besarnya di daring sebenarnya Dit. Makanya tiap area bikin sendiri. Itu tuh gue nggak minta loh Dit. Mereka ngeliat konten gue viral, konten Linda viral, konten siapa viral di area dia, misalkan di Bandung. Bang gue bikin ya, aku bikin ya bang di area gue Bandung. Tujuannya adalah mereka supaya ada teman latihan gitu loh. Itu terjadi di semua kota-kota sampai sekarang alhamdulillah hampir seingat gue tuh 20 area kalau nggak salah se-Indonesia kita udah punya. Oh, wow. Iya. Ya Adit paham sendiri lah waktu kita bikin jersey pertama ini kan pengirimannya se-Indonesia kan. Gitu. And alhamdulillah keep growing gitu. Kayak baru kemarin Dit, gue balik dari Surabaya Malang untuk ketemu sama komunitas di Surabaya, komunitas di Malang gitu. Seru aja gitu, mereka ada aja yang lompat gitu. Paling jauh gue kemana ya, ke Makassar, udah pernah juga ketemu komunitas di sana. Dan amazing itu alhamdulillah gitu ya. Maksudnya gue nggak sama sekali ketika gue mulai sama Yura nih, gue nggak berekspek se-Indonesia yang begininya gitu. Alhamdulillah bisa sebegininya gitu.